ini kami Forkopimda Kabupaten Cirebon, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Polresta Cirebon, Pak Dandim, Kak Kanim, kemudian Kemenak Kabupaten Cirebon bersama Kajari juga kita menggelar kegiatan dapur takjil dan bagi-bagi takjil serta makanan siap saji untuk warga masyarakat di sekitar Kabupaten Cirebon yang membutuhkan. Tadi juga diserahkan bantuan beras untuk warga masyarakat dan luar biasa sangat antusias. Berapa titik dah? Kegiatan ini nanti dilakukan di titik depan Polresta Cirebon, kemudian di ojek pangkalan. Nanti kami juga berpatroli untuk melihat warga-warga yang membutuhkan takjil, makanan siap saji maupun bantuan beras. Selama Ramadan ini kira-kira akan terus tidak bagaimana? Ya, setiap Jumat. Bapak gimana Pak? Ya, udah cukup. Nggak bisa. Ya, masyarakat Kabupaten Cirebon, kita Forkopimda on the road turun ke bawah bersama masyarakat Kabupaten Cirebon supaya kita bisa sama-sama merasakan kemenangan di Ramadan yang luar biasa. Mudah-mudahan selesai sampai 30 hari ke depan. Dan Ramadan ini memberikan keberkahan yang melimpah buat Kabupaten Cirebon dan kita semua, amin. Amin. Pak Bupati, apa targetnya nih Pak? Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih ke Ibu Kapolres Cirebon yang mengadakan takjil, bagi-bagi takjil pada hari ini dan dihadiri oleh Forkopimda ini. Kita kumpul dari sini imigrasi, Pak Dandim, Ibu Kapolresta, Ketua DPR, Siap. dan Kepala Kemenak. Kami bersama-sama di Polresta ini dan bagi-bagi sekelilingnya. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Kabupaten Cirebon ke Ibu Kapolresta Cirebon ini. Terima kasih. Legislator on the road kembali hadir untuk Anda dan di bulan Ramadan ini spesial karena Pak Ketua ini ada kegiatan penting. Kita sama teman-teman Forkopimda menggelar Forkopimda on the road biar nggak kalah sama legislator on the road. Jadi kita mau buka bareng-bareng warga masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya masyarakat Kecamatan Sumber. Luar biasa. Ada sedikit yang bisa dibagi-bagi. Tadi udah pembagian yang pertama, beras, takjil, sama makanan siap saji. Nah, kita mau muter nih, sekalian nemenin Ibu Kapolresta patroli. Nah, motornya udah siap, helmnya udah siap, tinggal orangnya aja nih. Oke, jadi kita keliling-keliling ya, ketemu sama warga juga ya Pak Ketua ya? Sama warga. Luar biasa. Ini spesial di bulan Ramadan, jadi kita juga ada kegiatan sosial ya Pak Ketua ya? Ya, sosial, bareng-bareng dengan bareng-bareng. teman-teman Forkopimda. Oke, rasanya gimana sih Pak Ketua kalau misalnya ada kegiatan begini? Rasanya bahagia, Bahagia. sesuai dengan motonya. Siap. Cirebon, jangan lupa bahagia. Oke, pokoknya kita hari ini bakal seru-seruan ya sambil menunggu waktu berbuka puasanya juga untuk warga Kabupaten Cirebon. Ini juga akan ada kegiatan keliling ya Pak Ketua ya? Rutin nanti nih? Setiap Jumat. Setiap Jumat, pokoknya tunggu, pokoknya ada beberapa titik yang akan didatangi ya, Ya. Untuk bisa memberikan kebahagiaan juga. Iya dong. Iya dong pastinya. Jadi, Kita keliling ya. puasanya lebih maknyus ya. Lebih Guys, ikut kita keliling-keliling. tunggu kita di lokasi berikutnya. Ya.
Legislator on the Road kembali hadir untuk Anda. Ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon Selatan. Tadi kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi takjil ya Pak Ketua ya. Terus juga ada ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Ibu Kapolres. Ya, sekarang kita akan ngobrol dengan Pak Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. Jadi kalau yang hari ini khusus spesial, bukan Spesial. Legislator on the Road, Apa tuh? tapi Forkompinda on the Road. Forkompinda on the Road. Oke. Ada Pak Dandim, ada Pak Bu Kapolres. Tadi juga bergabung ada Pak Pak Bupati Bupati, ya. Oke, ini luar biasa, momen istimewa juga ini. Pak Dandim, bagaimana Pak kesannya Pak hari ini kita kumpul bareng nih Pak? Ya, ini pertama kesan yang luar biasa bagi saya karena memang saya masih baru juga di wilayah Kabupaten Cirebon sekaligus perkenalan dan acara yang memang diinisiasi oleh Kapolresta Cirebon. Jadi Ibu juga memang ingin memberikan kesempatan saya untuk menyapa warga, kemudian berkenalan karena memang sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Letkol Infantri Aditya Wirarspati. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai pejabat Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Jadi kurang lebih waktunya 1 minggu ya Pak. 1 minggu. Baru sekali nih ya, jadi ini momen istimewa juga kita bisa Betul. berkenalan Tapi langsung ya walaupun Pak baru Ketua. 1 minggu serasa udah 5 tahun. Ya. Saya langsung ada chemistry ya Pak Ketua ya. Jadi memang alhamdulillah tadi ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan warga dan bersalaman dengan warga. Ini momen yang sangat bagus. Jadi di mana dalam suasana Ramadan ini kita bisa berbagi bersama dan tentunya dengan hadirnya Forkopimda di dalam turun ke jalan, kemudian berbagi bersama dengan warga, menunjukkan bahwa soliditas Forkopimda Kabupaten Cirebon. Dan juga saya juga sebagai warga baru di sini untuk memberikan sebuah keyakinan bahwa suasana ataupun situasi di wilayah Kabupaten Cirebon ini sangat kondusif. Yakin Pak Dandim, sangat kondusif. Sudah survei semuanya Pak Dandim? Memang belum disurvei semuanya, tapi dengan sampel yang tadi kita lihat itu bisa menunjukkan bahwa kesoliditasan Forkopimda dan suasana yang kondusif di wilayah masyarakat ini itu sudah menjadi suatu sampel yang sangat luar biasa bagi saya. Guyup semua ya Pak ya? Guyup semua, luar luar biasa. Ada ciri khas yang kita punya ya Pak Apa tuh? Ketua? Waduh, Kita saya ini, belum tahu nih. Pak Ketua pasti tahu lebih kenal karakteristik wilayah Kabupaten Cirebon ini Pak Ketua. Apa tuh? Ciri khasnya dari yang kita ini ya ada beberapa permasalahan yang masih dialami di Kabupaten Cirebon ini perlu mendapatkan perhatian. Dari yang untuk menertibkan keamanan kita gitu, terus juga dari warganya ini setelah kemarin pemilu sudah selesai. Ada Terus sih juga satu masalah yang masih jadi PR, apa itu stunting. stunting. Iya. Stunting masih tinggi. Masih di menjadi Kabupaten PR Cirebon. ya. Nah, kayaknya beliau punya banyak program nih. Wow, ada program untuk penanganan stunting Baik, nih. kebetulan kami di ada Persatuan Istri Prajurit Persib itu kemarin saya hanya meneruskan dari pejabat lama juga. Jadi ada program memang The Best. The best. The Best itu adalah desa bebas stunting. Oke, Jadi Desa ada bebas stunting. desa bebas stunting. Jadi memang ada salah satu desa yang memang kita jadikan pilot project, yaitu desa Tawangsari, Kecamatan Losari. Di situ memang kita melakukan penelitian dan pendataan awal terhadap beberapa anak yang ternyata akhirnya kita kerucutkan, kemudian kita ambil datanya, kurang lebih ada 7 orang yang saat ini perlu Oke. penanganan. Dan ada yang sudah selama 4 bulan yang lalu kita berikan treatment ataupun berikan asupan gizi yang baik, dan alhamdulillah dari sekitar 10 berkurang menjadi 3, berkurang menjadi 7 saat ini. Dan saat ini 7 orang itu kemarin hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh RSUD Walet, sehingga ke depan kita untuk mengetahui apakah anak ini memang betul dipengaruhi oleh hormon atau ada penyebab stuntingnya sendiri. Oke, Jadi- memang perlu penanganan yang serius Iya. ya Pak Ketua. Harapannya semua desa bisa. Semua Betul. desa. Nah ini karena ini Intervensi. baru merupakan pilot project. Nanti pilot project ini menjadi suatu ini. Nanti Pak Ketua DPRD juga bisa memberikan masukan dan saran kepada pihak pemerintah dan Makanya lainnya. perlu kerja-kerja kolaborasi. Betul. Jadi teman-teman dari pemerintah daerah, termasuk dari instansi Bukapolres tadi, Iya. dari Polresta juga punya program juga, orang tua asuh untuk anak-anak stunting. Nah harapannya sih ini bisa dibungkus dalam satu program besar, gerakan penanganan stunting di Kabupaten Cirebon, dan harapannya 3 tahun ke depan
bisa kita perkecil lagi angkanya sampai mudah-mudahan tidak ada yang stunting di Kabupaten Cirebon. Zero kasus nih. Betul. Iya. Gitu. Dari registrator apa solusi yang ditawarkan? Banyak, yang pasti kita harus mengaudit semua desa di Kabupaten Cirebon. Ada berapa jumlah stuntingnya, katanya sih kemarin sampai 14.000. Tapi kan dengan berbagai macam intervensi berkurang. Nah, yang kedua kita kenali apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka stunting. Apakah gizi buruk, apakah proses kehamilan yang kurang mendapatkan nutrisi dan lain sebagainya. Yang kemarin sempat viral itu. Ferrosulfat atau asam sulfat. Nah itu ada yang salah sebut. Jadi ini penting untuk membuat ibu yang sedang hamil ini menjadi sehat. Artinya kita treatment ketika bayi belum lahir, kemudian setelah lahir kita treatment juga. Dan ini tanggung jawab bersama. Kolaborasi ini. Betul, ini harus menjadi sebuah kolaborasi. Kecerdasan anak itu tergantung dari nutrisi dia pada saat umur sebelum 12 tahun. Iya. Dan ketika ini menjadi tanggung jawab bersama, harusnya angka-angka stunting itu bisa ditekan. Kalau kasus di Kabupaten Cirebon ini memang cenderung besar, lebih banyak juga nih faktor. Di Jawa Barat termasuk tinggi. Di Jawa Barat. Kalau kita mau belajar dari Sumedang, mereka punya program kolaboratif yang bagus ya, dari semua instansi dimotori oleh pemerintahan daerah. Yang menjadi penting dua, komitmen dan konsistensi. Iya. Karena yang kayak gini kan kerja berkelanjutan, nggak bisa sekali treatment selesai gitu. Betul ya, Pak Dandi? Betul. Pak Dandi pegang 10 aja, Iya. baru 3 yang beres kan? Betul. Itu di satu desa ya? Iya. Nah yang 7 masih harus treatment lagi. Nah kita berharap program berkelanjutan ini bisa kita dorong terus. Saya sebenarnya antara setuju nggak setuju, tapi saya pikir-pikir program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah ini menjadi menarik untuk meningkatkan nutrisi mereka gitu. Iya, iya. Jadi ketika masa pertumbuhan baik, saya berharap generasi-generasi yang akan datang ini akan muncul generasi-generasi unggul gitu. Ininya oke, fisik jasmaninya sehat, kita akan bisa mencapai Indonesia Emas dan Cirebon Emas 2040. Iya, iya, oke. Saya berharap generasi-generasi yang akan datang ini akan muncul generasi-generasi unggul gitu. Ininya oke, fisik jasmaninya sehat, kita akan bisa mencapai Indonesia Emas dan Cirebon Emas 2040. Iya, oke. Targetnya berarti ini berapa lama nih Pak Dandim sendiri dengan program The Best itu Pak Dandim? Baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua bahwa ini harus menjadi komitmen dan konsisten. Nah, Artinya ini harus tetap berkelanjutan. Oke. Target-target itu ya targetnya semaksimal mungkin yang harus kita gapai. Nah, dengan adanya komitmen dan konsisten bersama inilah harapannya seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua DPRD, kita harus punya cita-cita negara yang generasi 2045 yang cerdas dan Cirebon yang emas. Iya ya, semua warga Kabupaten Cirebon bahagia. Bahagia, itu harapannya. Tapi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih Pak Dandim untuk bisa di wilayah Kabupaten Cirebon ini zero kasus stunting? Pertama, memang ada beberapa treatment ataupun penanganan yang diawali dari calon pengantin sebenarnya. Oh, mulai dari calon pengantin ya? Calon Dari pengantin, catinnya itu yang catinnya dipersiapkan itu ya? yang harus dipersiapkan. Ibu yang akan melahirkan ini juga harus diberikan edukasi yang baik, diberikan informasi bagaimana nanti setelah dia melahirkan, kemudian mengetahui progres tumbuh kembang anak itu bagaimana. Jadi memang diawali dari catin-catin calon pengantin itu, dan dengan harapan dia juga bisa menciptakan atau mengetahui tumbuh kembang anaknya, karena dengan adanya begitu dia bisa mempengaruhi lingkungannya, dia harus tahu sanitasi yang baik untuk anaknya berkembang, dan bagaimana dia bisa memberikan asupan gizi yang baik. Ya banyak memang. Jadi calon pengantin ini kan banyak juga usia dini yang
tiba-tiba ini sudah diharuskan untuk menikah Betul. atau dengan kondisi perekonomian juga nih yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon kita nih, Pak Siap. Dandim, itu juga kan berpengaruh ya terhadap ini Berpengaruh. calon anak ya, karena belum siap usianya itu ya Pak Dandim. Siap. Jadi memang awalnya dari situ calon pengantin yang harus kita. Tidak dipungkirkan Pak Ketua, ini banyak juga nih usia perkawinan di bawah pernikahan dini nih ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Iya, angkanya tinggi. Per tahun itu kalau pernikahan di Kabupaten Cirebon hampir mencapai 2.500 sampai 3.000 pasangan. Tapi yang divorce juga tinggi. Ya. Kasus yang masuk di pengadilan agama hampir 9.000 kasus per tahun. Tapi bukan hanya perceraian saja. Tapi setelah dilihat lebih detail lagi, ternyata banyak juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka bercerai itu karena pernikahan dini itu. Mereka belum siap untuk berumah tangga. Oke. Dan yang kedua yang signifikan itu faktor ekonomi. Ini kan yang menjadi korban sebenarnya anak-anak ya, anak-anak yang harusnya mendapatkan perhatian dari orang tua akhirnya ikut menghadapi masalah konflik rumah tangga. Jadi saya kira ini masalah masalah yang kompleks yang harus memang diurai secara paripurna juga dari faktor-faktor yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi. Tapi ujungnya kita berharap pemerintah daerah lebih konsisten nih. Karena ini pekerjaan melelahkan. Iya. Melelahkan. Membangun generasi anak bangsa itu bukan pekerjaan gampang. Kalau mengatasi pengangguran, kemiskinan, infrastruktur kan kelihatan mata nih. Tapi kalau membangun peradaban, membangun generasi masa depan, membangun anak-anak yang unggul, anak-anak yang berkualitas, ini bukan perkara gampang. Kalau yang textbook kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu mudah lah gitu. Yang lebih susah itu kita bisa membangun anak-anak yang bermental baja, tidak cengeng, tidak gampang menyerah, mau bekerja sama, punya kemampuan bicara baik. Ini kan bukan barang gampang juga kan. Dan kita berharap generasi muda Cirebon ke depan ini harus menjadi generasi yang hebat. Harus diawali dengan tadi gizinya baik, tidak stunting. Dan melahirkan generasi yang unggul. Gitu ya, generasi muda yang unggul juga nih. Ngomong-ngomong boleh dong, kita juga ingin tahu program-program yang dimiliki Pak Dandim nih, bagaimana untuk masyarakat di wilayah kita nih. Ada program unggulan apa sih Pak Dandim? Oke, program unggulan sebenarnya bukan program unggulan. Ini adalah program yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, karena program-program ini sebenarnya adalah program yang sudah ada, cuman memang belum dioptimalisasi. Seperti optimalisasi lahan sawah, kemudian ketahanan pangan. Ingat loh, nanti yang kita hadapi ini adalah El Nino. Oh iya. El Nino gorila ya. El Nino gorila. Namanya itu sudah serem banget tuh Pak Dandim ya. Katanya informasi kita akan menghadapi El Nino gorila. Jadi mungkin kemungkinan kemarau yang akan berkepanjangan. Kemarau yang akan berpanjang. Iya, artinya sudah siapkah kita akan menghadapi itu? Sebelum kita kebakaran jenggot atau kita sebagai pemadam kebakaran, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk mengatasi itu bersama-sama, kemudian berkolaborasi untuk mengatasi itu sehingga pada saat nanti ada masanya kita sudah siap. Sudah harus punya upaya antisipasi. Upaya antisipasi hal itu. Karena dengan adanya El Nino ini dan juga ada, kalau berbicara masalah pertahanan keamanan, kita berbicara geopolitik strategis internasional, ada peperangan di beberapa negara lainnya, itu sangat berpengaruh. Nah, intinya di dalam internal ataupun ke dalam kita harus siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Mulai dari apa? Mulai dari perut, yaitu ketahanan pangan. Dari perut dulu nih ya. Iya, perut. Semua kan orang bersaing hanya untuk karena perut. Betul. Sehingga perutnya dulu yang harus kita siapkan logistiknya. Ini apalagi ada kedepannya ada informasi tentang cuaca ataupun perkiraan-perkiraan yang belum tentu benar atau tidaknya, kan alam. Kalau di Cirebon kan kalau musim hujan kita kebanjiran ya Pak Iya. Ketua ya. Kalau musim panas ini kekeringan nih Pak Dandim. Nah, Bapak yang tahu banget nih wilayah kita ini Pak Ketua ya. Iya, saya pikir memang harus diantisipasi agar tingkat kesiapan kita memadai saat
El Nino datang. Kan kita nggak tahu. Cuman prediksi dari banyak pihak itu akan menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Tapi semoga nanti bisa dengan kolaborasi, koordinasi yang baik ya. Pasti, Bisa. dan saya yakin dengan soliditas kita bersama tadi itu suatu bagian awal yang harus dikembangkan. Oke, Pak Dhani mungkin ada yang ingin sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon sebagai penutup kita? Baik, kepada warga Kabupaten Cirebon, yang pertama saya mohon izin bergabung dengan Kabupaten Cirebon, yang pastinya saya butuh kerjasama dan dukungan dari warga dan forum komunikasi yang ada agar kita terjalin kerjasama yang baik sehingga dalam menghadapi kegiatan-kegiatan ataupun program-program ke depan khususnya yang di bidang kami bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Oke, pastinya ya harus ada kerjasama yang baik ya, Pak Bagus, Dandim ya. betul. Dan Pak Ketua ada yang disampaikan? Pak Dandim, Siap. welcome to the jungle. Wah, siap dengan Dengan segala permasalahan yang ada begitu ya, Ya. Pak Ketua ya. Oke, terima kasih Ditunggu banyak ya. Kerja-kerja kolaborasi. betul. Harus Karena Cirebon nggak selesai hanya dengan satu pihak saja. betul. Betul, betul. Untuk mewujudkan warga Cirebon yang bahagia itu sulit? Tidak ya Pak Ketua ya? Saya kira terukur. Terukur. Perencanaan yang baik dengan operasionalisasi yang tidak baik kalah dengan perencanaan yang biasa-biasa saja, tapi Oke. operasionalisasinya baik. Jadi saya kira perencanaan kita harus baik dan operasionalisasinya pun kita harus tadi kerja kolaborasi, kerja sinergi, kerja cerdas harus kita buktikan karena waktu terbatas, kita butuh akselerasi dan mudah-mudahan semua masalah Kabupaten Cirebon segera terungkap. Amin. Kita tunggu gebrakan dari Pak Ketua dan juga Pak Dandim nih ya. Amin. Pasti Mohon ada kerjasamanya, mohon program-program yang baik ya untuk warga Kabupaten Cirebon ya Pak Ketua ya. Jadi sesuai moto, Apa tuh? di laut kita jaya, di darat kita buaya, di rumah kita tidak berdaya. Saya nggak ikutan ya. Oke, deh, kita tutup untuk LOR edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu besok di program Ramadan yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.